dengarnya serem, ada yang dengarnya wah bisa kok sembuh sendiri. Nah, kenapa bisa begitu? Ada sebabnya. Kita lihat di sini, kalau kita bahas nanti salah satu fungsi untuk mencegah stroke ini adalah air. Nah, air itu ada hidrogennya dalam alat nanti yang akan kita bahas juga. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengenal lebih jauh mengenai air hidrogen atau hidrogen, nah boleh nih beli bukunya. Tapi masih dalam bentuk e-book ya, elektronik. Diterbitkan oleh Gramedia Kompas. Nah, kalau mau boleh nih, karena ini menyangkut bidang kita semua hari ini. Ini dibahas tuntas. Apa itu air hidrogen radikal bebas? Ini baru tahun ini, baru berapa bulan ini terbit. Ya, jadi baik juga. Kita ingin mengenal strukturnya. Nah, Bapak Ibu, stroke itu apa sih sebenarnya? Ada yang tahu definisi stroke? Ya, stroke itu artinya gangguan aliran darah baik setempat ataupun menyeluruh di otak yang disebabkan karena sumber darah yang terlalu. Yang saya tambahkan, jadi sumbatan itu bisa terjadi karena aliran darah terhenti yang kita sebut sumbatan atau iskemik, atau aliran darah yang kurang itu karena pembuluh darah di otaknya yang pecah. Jadi ada dua sebab stroke itu, ya, dan masing-masing terapinya itu berbeda sama sekali sama lain. Penyakitnya sama, stroke karena sumbatan, stroke karena pendarahan otak, tapi terapinya beda banget. Ya, obat yang diberikan kalau obat resep, obat kimia itu berbeda sekali. Salah malah memperberat pendarahannya. Nah, jadi kita harus hati-hati. Jadi stroke karena intinya hanya satu. Stroke itu terjadi karena aliran darah ke otak kurang. Apakah karena sumbatan atau karena pendarahan sehingga darah tidak sampai ke sel otak. Yang mana di dalam darah itu ada oksigen. Jadi intinya stroke itu terjadi seperti penyakit jantung. Orang kena serangan jantung kan aliran darah ke jantung kurang. Kalau darah kurang, oksigen kan kurang. Jantung dan otak itu sangat tergantung dengan oksigen. Dalam hitungan menit, kekurangan oksigen itu kedua organ bisa fatal. Kalau jantung bisa meninggal dalam 3 menit tidak ditolong. Kalau otak stroke sumbatan. Kalau yang pendarahan besar sama hitungan jam, menit bisa lewat. Yang banyak lewat penyakit stroke bukan pendarahan berat. Jadi melumpuhkan semua organ-organ pernapasan, organ-organ yang berjalan secara otomatis itu berhenti. Jantung, paru-paru, itu berhenti yang meninggal. Ya, hanya karena kurang oksigen. Jadi memang benar oksigen kan diantar oleh darah ya. Nah, oksigen kan ada di dalam darah. Nah, darah itu kan diantar oleh alirannya kan. Aliran itu yang kita sebut pembuluh darah. Pembuluh darah itu ada dua, ada arteri, ada vena. Arteri itu yang keluar dari jantung ke semua sel kita. Yang satu lagi pembuluh darah vena yang balik setelah dari semua sel balik lagi ke hati, ke paru-paru, langsung balik lagi ke jantung. Dibersihkan lagi, diambil lagi, digabung lagi dengan oksigen yang kita hirup, masuk ke jantung kiri, dipompa lagi keluar. Dan itu muter terus. Nah, artinya peranan pembuluh darah juga penting di sini. Pembuluh darah itu harus bagus bersih. Nah, kita di sini hadir berapa nih rata-rata di sini? 17. Ada yang umur 17. Ada di balik. Ada zaman. Hah? Rasanya ini rata-rata di atas 30 ya? 40. Nah, gitu kan. Kalau kita sekarang umurnya di atas 40, kita baru sadar sekarang baru tahu. Ya, inilah, jangan berkecil hati ya. Udah terlambat sebetulnya. Udah terlambat, tapi nggak apa-apa. Lebih baik kita perlambat sekarang daripada kita tidak tahu mengetahui dan itu terus berlanjut. Apa itu yang berlanjut? Sumbatan ini yang membuat pembuluh darah itu tidak lancar, tidak bisa membawa darah
yang mana di dalam darah itu ada oksigen yang sangat diperlukan oleh jantung dan otak tanpa berhenti, tidak boleh berhenti dalam hitungan menit, detik dan menit. Karena ini, karena begitu kita lahir pembuluh kita ini bagus, mulus. Begitu dengan berjalannya waktu terus dia terjadi pembentukan plak atau kerak pembuluh darah. Nah ini keraknya. Jadi dengan berjalannya umur ini sudah terjadi. Jadi kalau kita umur 30 mungkin plaknya udah sini nih. Udah seperempat. Kalau udah 40 ya mungkin segini ya, hampir setengah. Di atas 50 ya sini, udah 80%. Nah, ya kan? Tapi kalau kita sudah tahu sekarang, minimal kita bisa menahan ini tidak bertambah. Atau dengan pengetahuan kita ada produk-produk yang terakhir ini keluar bisa membantu kita menahan dan mengurangi pembentukan plak itu, ya itu bisa membantu kita lebih sehat. Karena kalau darah sehat itu akan aplikasi lemaknya luas, membuat kita sehat secara keseluruhan. Nah ini kalau sudah sebegini 80%, naik sedikit saja naik 82%, itulah serangan jantung terjadi. Jadi orang yang kena serangan jantung itu sudah sempatannya di atas 80%. Di bawah 80% seperti masih sehat, hanya keluhan sedikit agak sesak kalau naik tangga, kalau jalan cepat lelah, hanya begitu. Dikira hanya biasa. Nah, padahal di situ sudah ada sempatannya 80% dari situ. Nah jadi ini makin cepat terjadi atau makin turun itu tergantung gaya hidup kita. Selagi-lagi ini kalau kita bicara kesehatan itu pola hidup sehat, ya gaya hidup sehat, pola makan sehat itu sangat sangat penting. Karena penyakit itu ya ternyata faktor yang tidak dapat dirubah yang menyebabkan plak atau penyakit kronis itu yang tidak dapat dirubah seperti jenis kelamin, keturunan, apalagi daerah tempat tertentu. Itu sekarang makin kecil pengaruhnya, hanya 10-20%. Faktor terbesar yang membuat orang sakit penyakit kronis sumbatan plak ini adalah faktor yang bisa dirubah sebenarnya. Apa itu? Gaya hidup sehat. Itu yang bisa merubah ini, ya. Nah, jadi penting kita tahu sekarang untuk kita ubah. Nah, ketika terjadi sumbatan aliran darah, ya dalam hal ini otak, ya terjadilah struk sumbatan, ya atau karena sumbatan yang kencang ini, ya kalau dia menyumbat terjadi struk sumbatan. Tetapi ada juga sumbatan yang mendekat menghalangi darah mengalir. Biasanya ini membuat jantung itu berkontraksi lebih keras kan, untuk membuat darah lewat. Padahal ini ada hambatan. Jantung bekerja keras terus, pompa lagi terus, ini kok belum ngalir di darah. Kencang, begitu dia makin tinggi tekanannya, ada bagian otak tertentu, pembuluh darah tertentu yang lembut, mungkin ada yang cacat seperti balon ya, ada yang titiknya tipis putih gitu, kalau kita tiup kan pecah itu. Nah seperti itu, pembuluh darahnya jantung terus memompa, akhirnya tinggi sekali, bagian pembuluh darah yang tipis tadi pecah, jadilah stroke pendarahan. Nah itu bisa diakibatkan oleh sumbatan ini, plak ini. Bisa sumbatan langsung darah berhenti, atau dia menyebabkan hipertensi tinggi sehingga pembuluh darah tertentu yang tipis itu pecah, terjadi pendarahan sama. Nah ini yang lebih bahaya, cepat. Tingkat kematiannya itu hampir 60% ke atas nih pendarahan. Ya. Kalau yang iskemik masih bisa. Nah jadi kita lihat. Jadi stroke itu kan ada dua tadi, stroke sumbatan, kita sebut stroke iskemik, atau stroke karena pembuluh darah otak terpecah, kita sebut stroke pendarahan. Ya, itu beda, terapinya juga beda. Ya, gejala mirip. Nah ini yang membuat kadang kita masuk. Nah kita lihat, setelah seseorang mengalami stroke itu biasanya banyak masalah yang harus dihadapi oleh mereka yang mengalami. Ya, bisa karena mereka tidak bisa sembuh total, hidup berjuang dalam kehidupan sehari-hari. 15 juta itu terjadi stroke setiap tahun, jadi stroke ini makin meningkat terus ya setiap tahun. Kemudian
tadi tekanan darah tinggi juga bisa menyebabkan stroke ya, seperti stroke perdarahan tadi. Atau tekanan darah tinggi juga bisa menyebabkan stroke sumata. Caranya bagaimana? Tekanan darah yang tinggi itu biasanya harus deras menggores dinding pembuluh darah bagian dalam, endotel digores, luka. Ketika luka lecet depositata menumpuk di situ, tambah lagi nanti kita makan lemak, gaya hidup tidak sehat, numpuk lagi situ, terjadi sumbatan. Nah, tensi tinggi juga bisa menerobos menyebabkan pembuluh darah yang rapuh itu pecah karena hipertensi. Dan sebenarnya 80% tadi bisa diatasi dengan diare. Nah, tinggal mau nggak kita jalankan. Kalau kita ngomong bicara sini gampang ya, pola hidup sehat, gaya hidup sehat, pola makan sehat. Bicaranya enak, tetapi kenyataannya tidak segampang itu. Kalau sebenarnya yang sangat mempengaruhi kesehatan seseorang itu pola makan kita. Kalau olahraga itu kan hanya support supaya otot pembuluh darah lancar. Tidur juga membuat sel refreshing juga. Yang benar-benar mempengaruhi, apalagi seperti sekarang COVID ini ya, itu pola makan kita. Makanan kita itu sehat bernutrisi. Bu Wendy itu aja lah belakangnya. Bu, di depan Bu. Yang intinya Wendy kan? kalau kita mau sehat, Udah itu situ aja. Ya, simpan belakang aja. dari semua gaya hidup sehat yang paling besar pengaruhnya itu Cuman duduk tas. makanan ini. Orangnya kemana? Makan secukupnya. Orangnya kemana? Dulu. Kalau kenyang diukur 100%, makan itu kenyang 80% aja. Jangan sampai kenyang sampai di leher itu ya makanannya. Ya, apalagi makanan yang enak. Usahakan mulai sekarang menahan diri makan secukupnya. Kalau orang mau sehat sekarang itu buat diri lapar sedikit, itu lebih bagus daripada orang kenyang. Lapar sedikit tidak akan membuat orang sakit, tidak akan membuat orang meninggal. Tetapi kekenyangan menyebabkan kegemukan, pembuluh darah menjadi tersumbat, nah itu terjadi penyakit. Jadi makan secukupnya supaya berat badan kita itu ideal atau lebih rendah sedikit dari ideal. Jangan sampai kegemukan. Itu semua penyakit muncul. Ya. Jadi itu yang harus kita pahami. Kita juga harus mengerti menahan makan ini memang susah ya, Bapak Ibu. Apalagi kalau kita sebelum makan ya enak gitu ya. Wah, mana kuat, mana tahan tidak makan. Kita harus punya prinsip pegang itu buat-buat. Nah, ya, prinsipnya apa? Saya hidup ini makan atau makan untuk hidup? Yang mana yang benar? Makan untuk hidup. Kalau makan untuk hidup ya saya harus makan dong supaya hidup. Namanya juga makhluk hidup kan perlu nutrisi, makanan, energi, dia kan makan. Tapi kalau hidup untuk makan